Ribuan petugas pelaksana pemilu jalani rapid test. Pengedar narkoba diamankan polisi. Kawasan Rob disulap menjadi kebun sayur. Kompas Pekalongan hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik, baik dari Pekalongan maupun sekitarnya. Selain ketiga berita tadi, berita tentang pasien dalam pengawasan yang ditemukan meninggal dunia, dan berita lainnya akan mengisi Kompas Pekalongan hari ini. Saya Disa Sayuta, inilah Kompas Pekalongan selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Pekalongan melakukan tes cepat atau rapid test kepada 2.000 lebih petugas penyelenggara pemilu. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi petugas yang terinfeksi COVID-19. Sebanyak 2.163 PPDP atau petugas pencocokan data pemilih di Kabupaten Pekalongan harus sudah siap diterjunkan ke masyarakat pada 15 Juli mendatang. Namun, sebelum bertugas, para petugas ini harus dipastikan sehat dan terbebas dari COVID-19. Oleh KPU setempat, mereka diwajibkan mengikuti rapid test di RSUD Kajen dan RSUD Kraton mulai Rabu pagi. Mereka datang bergantian sesuai jadwal per kecamatan, kemudian diambil sampel darahnya oleh tenaga kesehatan. KPU memastikan para petugas ini dalam kondisi sehat dan bebas COVID-19 saat terjun ke masyarakat menjalankan tugasnya. Tes rapid ini akan direkap 3 hari mendatang dan jika ditemukan peserta yang reaktif, maka akan segera diganti. Dan penanganan selanjutnya diserahkan kepada tim gugus tugas COVID-19 setempat. Berarti total kita untuk yang tahap pertama itu adalah 4.053. Itu dari PPDP, kemudian PPK, PPS, dan juga KPU, dan juga seluruh sekretariat, Mas. Jadi sekretariat. Sementara gimana, Pak? Ini hasilnya kita belum hasil karena hari ini hari pertama. Jadi kita nanti 4 hari ini, mulai hari ini, kemudian besok Kamis, Jumat, Sabtu, ini 4 hari maraton di tempat rumah sakit Kajen ini untuk 13 kecamatan, kemudian di Kraton ini 6 kecamatan. Ada yang reaktif, Pak? Sementara sih enggak, artinya masih clear semua. Dan kita memberikan pelajaran kepada teman-teman ini untuk mereka yakin lah. Kita yakin bahwa kita itu sehat. Rapid test ini dianggarkan Rp350.000 per orang. KPU Pekalongan menyediakan Rp6 miliar untuk tes rapid dan pengadaan alat pelindung diri semua petugas baik di lapangan maupun di kantor. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan. Salah satu pasien dalam pengawasan atau PDP yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Sunan Kalijaga, Demak, Rabu dini hari ditemukan tewas. Dia diduga melompat dari lantai 3 gedung perawatan. Hingga saat ini petugas kepolisian Polres Demak masih terus mendalami penyebab kematian pasien ini. Peristiwa yang mengejutkan ini terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga, Demak, sekitar jam 12 malam atau Rabu dini hari. Pasien dengan inisial M, usia 37 tahun, warga Kecamatan Dempet, Demak, nekat meloncat dari lantai 3 tempat pasien dirawat. Petugas serta perawat yang berjaga setempat mencegah upaya pasien meloncat saat mendengar suara gaduh. Saat itu, pasien sedang merusak pagar tralis kamar. Namun usaha petugas untuk mencegah terlambat karena M sudah terlanjur meloncat dari lantai 3 dan tubuh korban menghantam lantai dasar. Akibat meloncat dari ketinggian sekitar 9 meter, korban mengalami luka parah di bagian leher dan kaki. Sempat mendapat pertolongan dari pihak rumah sakit namun akhirnya tak berhasil diselamatkan. Menurut pihak rumah sakit, pasien berinisial M semula datang ke rumah sakit hanya untuk berobat karena memiliki riwayat medis radang paru-paru. Oleh pihak rumah sakit, pasien disarankan untuk menjalani perawatan lantaran dikhawatirkan terkena virus COVID. Guna memastikannya, pihak rumah sakit melakukan tes swab. Namun, selama 7 hari menjalani perawatan di gedung perawatan paru untuk menunggu hasil tes swab, pasien mulai tidak bertahan selalu meminta pulang. Namun, pihak rumah sakit tidak memberi izin dikarenakan pasien harus menjalani perawatan secara intensif agar benar kondisinya sehat. Beliau memang pengen pulang,
Oh gitu aja. Pengen pulang, ya mungkin jenuh, pengen pulang. Padahal kondisinya belum memungkinkan untuk pulang, kan masih sesak, masih pakai oksigen. Dalam kejadian tersebut, pihak kepolisian Polres Demak masih terus melakukan pendalaman terkait penyebab pasien yang tewas nekat melompat dari lantai 3. Oleh karena itu, pihak-pihak yang berkepentingan dalam kasus ini diminta untuk bersabar. Pihak kepolisian yang menangani kejadian tewasnya pasien PDP di Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga belum bisa memberi keterangan apapun. Memang ada kita terima laporan dari rumah sakit terkait masalah korban atau PDP dari RSUD Sunan Kalijaga Demak. Inisial M itu sudah dilaporkan kepada kita dan saat ini kita masih mendalami apa penyebab yang bersangkutan lompat dari lantai 3 rumah sakit tersebut. Sejumlah saksi mata yang mengetahui kejadian ini juga sudah dimintai keterangan oleh polisi. Namun polisi belum bisa menyimpulkan mengapa pasien ini melakukan tindakan nekat. Susmintarta, Kompas TV, Demak. Jelang tahun ajaran baru, biasanya pakaian seragam anak sekolah banyak diburu warga. Namun pada tahun ajaran kali ini dikarenakan pandemi corona dan belum jelas kapan akan dimulainya kegiatan belajar mengajar membuat penjualan seragam menurun. Belum jelasnya kapan ajaran baru dimulai akibat pandemi COVID-19, berdampak pada penjualan seragam sekolah. Seperti di toko Hasan Syukur yang berada di kota Pekalongan ini. Biasanya, toko ini ramai dipadati oleh pembeli yang kebanyakan ialah pelajar sekolah dasar. Namun kali ini, penjualan perlengkapan sekolah menurun dibanding tahun 2019 silam. Menurut pemilik toko Ahmad Rifani, berkurangnya omset penjualan karena pandemi COVID-19, hingga belum jelasnya kapan sekolah mulai tatap muka. Namun sepekan ini, omset penjualannya mulai naik seiring beberapa sekolah yang melaksanakan penerimaan siswa baru. Ya, alhamdulillah ini dalam 10 hari ini sudah mulai penjualannya agak meningkat, tapi dibanding dengan tahun 2019 memang jauh berkurang karena masa pandemi COVID ini. Ahmad berharap semoga wabah COVID-19 ini cepat berlalu sehingga perekonomian kembali normal. Awan Egus, Kompas TV, Pekalongan. Pengedar narkoba diamankan polisi. Nantikan informasi selengkapnya setelah pariwara berikut ini.